Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina warau quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana sifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyina al-hudhir Abil Abbas Baliak Timalkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sa'datina sufiyatul muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il-amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati awliya intisatil ladina balagutina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitabil ibris lima rifati tafsiril Qur'anil Aziz Yai Haji Bisri Mustafa Ar-Rambani wa ila hadrati al-musahibina wal mutaqaddisina hadzal kitab al-alama Habib Yai Arwani Amin wa ila hadrati al-alamah Yai Abu Umar wa ila hadrati al-mukarram al-Habib Yai Hisam wa ila hadrati al-adibul Habib Yai Sa'roni Ahmadi qaddasallahu sirrahu wa ila khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti qaddasallahu sirrahu wa ila khususan ila hadrati Syekhina wa murabbiruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Dufi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Bumbumi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furumihim wa dawil hukuki alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal aqidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahu majma'in
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata ala sari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassuki tamim bi harakatil da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalan tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna sarahibatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Hadirin jamaah majelis Rekreatur Rohaniyah Aulia Tis'ah Pasujudan Jonggol Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Rahayu sakum sumaji. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka Filatul Zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersikuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab Al-Ibris Lima'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz yang dipandu dengan kitab Tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz telah kita kaji, kita tafakuri serta kita telah bersama-sama hingga sampailah kini pada surat An-Nazi'at juz 30. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada surat dan ayat berikutnya, yaitu surat Abasa, surat Abasa juz 30.
ayat 1 dan seterusnya. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Qabul ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsiril Qur'anil Hadis, surah Abasa, juz 30 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahul dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'akbarah
summa idza syaa ansarah kalla lamma yaqdi ma amara. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman sha'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu wa akbarah summa idza jaa ansarah kalla lamma yaqdi ma amara. Shadaqallahul azim. Abasa kirang-kirang penggaliye sapa Muhammad wa tawalla lan mengo iya Muhammad anja'ahu rono arah tekane ing iya Muhammad al-a'ma apa wong kang buta wa ma yudrika utawi apa iku merohake yoma ing sira la'allahu menawa ya wong kang buta yazakka iku bagus au yazakkaru
utawa trimo pitutur ya wong kang muta batang fa'ahu mongko manfaati ing ya wong kang muta azikro apa pitutur amma manistagna ana dene utawi wong istagna kang semuge ya wong Fa'anta mongko utawi sira lahu marang wong tasodda iku ngadepi sira wa ma alaika utawi apa iku tetep ing atase sira Allah yazakka yen ora iman ya wong wa amman lan ana pun utawi wong ja'aka kang nekani yoman ing sira yas'a alimaku yoman wa huwa ale utawi yoman yakhsha iku wedi yoman ing Allah anta mongko utawi sira anhu saking yoman Allah iku ketungkul sira aja ngono innaha tuhune surat tazkiratun iku dadi pitutur paman syaa mongko sing sapa wonge arep bagus ya man zakarohu mongko trimo pitutur yoman ing Quran sukufin ing dalem pira-pira lampiran mukarramatin den mulyaaken marfu'atin tur den luhuraken mutahharatin tur den suciaken bi aidi ana ing tangane safarotin pira-pira malaikat safaro kiramin kamulya barorotin kang bagus kutila den laknati al insanu sapa manungsa kafir ma akfarohu utawi apa iku ngukuraken yoma min ayyi syai'in saking endi perkara khalaqahu nitaaken Allah
nikahaken Allah taala ing iya menungso min nutfatin saking komo utawa mani kholaqahu nikahaken Allah taala ing iya manungso faqadaruhu mongko nakdir Allah taala ing iya menungso summa sabila mongko nuli ing dalan yasyarahu anggapangaken Allah taala ing iya menungso summa amatahu mongko nuli mateni Allah taala ing menungso wa akbaruhu mongko ngubur Allah taala ing iya manungso summa idza syaa mongko nalikane sa'aken Allah taala ansarahu mongko nangeaken Allah taala ing iya menungso kalla temenan lamma yaqdi durung nekani ya menungso ma amarohu ing barang kang merintaaken sapa Allah taala ing ma sadaqallahul azim. Suratu Abasa makiyatun wahiya isnatani wa arbauna ayatan. Iki surat arane surat Abasa. Iku surat makiyah. Ayate ana 42. Sini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Siji waktu Kanjeng Nabi nuju nemoni tamu-tamu kafir kang diarep-arep imane dening Kanjeng Nabi. Lagi tengah-tengah Kanjeng Nabi tukar pikiran karo tamu-tamu kafir mau dumadaan Abdullah bin Umi Maktum kang utor iku sowan Kanjeng Nabi kanthi matur, kula panjenengan mulang saking ilmunipun Allah duh Kanjeng Nabi. Nalika itu Abdullah Ibni Umi Maktum ora pirsa yen lagi ana tamu pembesar-pembesar. Kanjeng Nabi dhewe iya ngerasa abot lamun medhot anggone tukar pikiran karo tamu-tamune mau. Jalaran upama tamu-tamu gede-gede iki bisa Islame tamu-tamu mau bakal narik Islame wong akeh. Nuli Allah Ta'ala
taala nurunake ayat iki kang suratane merengut Muhammad, melengos Muhammad jalaran katekanan wong buta. Apa perlu sapa kang meruhake yen mbok menawa wong kang buta iki bagus atau nrimo pitutur sehingga kagiling bisa manfaat. Sapa kang perlu manis palna fa'antalahu tasodda wa ma alaika alla yazakka. Yen wong-wong kang sajake sumugih bae sira adepi ing mongko apa larate tumrap sira yen wong iku ora iman. Sedeng tugas sira namung tablik. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta anhu talaha. Yen wong kang merokake teka sowan sarana dhewe wedi marang pangeran, sira Muhammad tansah ketukul. Kalla innaha tazkiratun faman syaa'a dzakara fi suqufin mukarramatin marfu'atin mutahharah bi aidi safaratin kiramin barara. Aja kaya ngono. Sejatine ayat-ayat iki iku minangka dadi pitutur sapa wonge karep ngreksa pitutur mau iku kudu nrimo pitutur. Lan ayat-ayat mau wis kasebut ana ing lampiran-lampiran kang diturunake dening malaikat. Lampiran mau dimulyakake lan disucikake saking anggepoke setan. Lampiran-lampiran mau ana ing astane malaikat katabat kang mulya-mulya lan kang bagus. Qutilal insanu ma akfarahu min ayyi shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa'akbarahu thumma idza sya'a anshara. Samber gelap menungso kabeh. Apa penarike kok dadi kufur marang pangeran iku? Kedadian saking apa tumitahe dheweke iku? Apa ora ngerti yen menungso iku kedadian saking komo? Komo iku mani. Mani iku sperma. Sperma iku ya mani. Saking komo dadi detik nuli nganti dadi menungso sampurna. Nuli digampangake dalane bisa metu saking guwa gago. Sawise cukup urip ing alam dunya nuli mati, nuli dikubur, nuli yen Allah Ta'ala mus ngertakake dheweke ditangekake saking kubur ora ngerti. Kalla lamma yaqdi ma amara. Temenan
mustakbir, ora ana nrimane, ora nglakoni apa kang diperintahake dening Pangeran Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Demikianlah tabarukan kita Al-Ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Abasa juz 30 ayat 1 sampai dengan ayat 23 yang baru saja kita baca bersama-sama. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diurusi, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunya ilal akhirah. Qabul ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 1 juz 30 surat Abasa dan seterusnya. Suratu Abasa makiyatun isnatani wa arba'una ayatan. Suratu Abasa, namanya surat Abasa. Abasa itu kalau bahasa kitanya apa ya? Manyun ya, merengut lah. Ya. Hati merasa tidak enak loh. Hatinya gelung ya. Kira-kira merengut bahasa. Sinis kalau bahasa Indonesia sinis Abasa. Makiyatun. Ini suratnya termasuk surat Makiyah. Artinya wahyu yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, disebut surat Makiyah. Surat Makiyah. Isnatani wa arba'una ayatan. Isnatan itu 2. Wa arba'un itu 40, 2 dan 40 ayatan. Jadi ayatnya ada 42 ayat ya. Kita mulai dari ayat pertama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa adabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa, dia bermuka masam. Ini dia. Ya. Artinya rodo ora enak. Watawala, dan dia berpaling.
Ini menerangkan abasa ai an-nabiyyu talaha wajhuhu. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Yang hatinya lagi kurang berkenan itu Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi Muhammad itu hatinya kurang berkenan. Wajahnya tampak agak merengut kayak sinis gitu. Mukanya agak wartawan. Udah gitu dia berpaling gitu. Nanti ceritakan. Arodoli ajli. Arodoli ajli. Arodoli berpaling. Kenapa berpaling li ajli? Karena anja ahul akma. Nah, bahwa pada saat itu telah datang kepadanya al-akma, seseorang yang tunanetra, orang buta. Abdullah ibnu Umi Maktum. Faqata'ahu amma huwa mas'ulun bihi liman yarju islamahu min asrafi Quraisy aladina huwa harisun ala islamihim balam yaqdil akma anahu mas'ulun bidzalika panadahu alimni mimma alimaka Allahu pansarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baitihi. Tiba bidalika dimana jala fi adi surati pakana pada dalika yaqulu lahu idza jaa marhaban biman atabani fihi Rabbi wa yaqsutu lahu ridahu. Jadi begini, jadi ayat ini turun ada sebab musababnya, ya, nggak tiba-tiba turun aja gitu ya. Kan sahabat Nabi Muhammad sedang sinis gitu ya, dan tidak berkenan hatinya dan dia berpaling. Anja'ahul akma, ketika datang kepadanya orang yang buta. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang kedatangan tamu para pembesar, penggede, para pejabat. Ya, pejabat itu adalah pejabat-pejabat kafir Quraisy. Muhammad lagi asik itu berbincang-bincang, tukar pikiran kayak kita diskusi dengan para pejabat-pejabat kafir Quraisy itu sama pembesar-pembesar Quraisy itu. Ya. Nah, harapan Nabi itu punya sifat tablik ya, menyampaikan apa yang pernah diterima dari Tuhan. Wahyu ya. Tablik menyampaikan tentang Islam ya. Harapannya pembesar kafir Quraisy ini dengan diskusi tukar pikiran dengan Nabi diharapkan bisa terbuka hatinya, mendapat hidayah dari Allah lalu masuk Islam. Harapan Nabi. Serius. Para pembesar yang datang. Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Umi Maktum. Orangnya tunanetra, Abdullah bin Umi Maktum. Tunanetra. Iya kita. Nah, Umi Maktum juga nggak tahu. Dia nggak tahu kalau Rasulullah sedang berdiskusi itu dengan para pembesar. Kan nggak lihat itu Pak, ya kan? Nggak lihat yang datang itu siapa. Tiba-tiba datang aja, bertemu sama Nabi. Ya Rasulullah, diajarkan kepadaku, sampaikanlah ilmu kepadaku tentang ilmu-ilmu yang kau terima dari Tuhan, dari Allah. Gitu ya. Tapi menurut Pak, ya emang ya menungso ya. Di satu sisi emang namanya menungso ya Pak,
tetap ada lah seperti itu. Ya. Soalnya niatnya akan baik, berharap ini. Tapi bukan berarti ini nggak begitu perlu kan gitu ya. Artinya ini levelnya yang ini level kurang level. Ditegur sama Nabi. Orang kita kan level-level gitu. Orang ini, wah kalau di nama Pak Lurah, mau apa dia tuh? Kalau ini kayak direken kayak, dia benar. Suka begitu nggak? Iya. Suka begitu. Cuma Nabi itu jadi Nabi sendiri. Waktu ngobrol sama para pejabat, kafir Quraisy datang, wah ini orang menengah ke bawah ini, wah ini kan yang tak ada menengah ke atas, wah kumpulin kalau menengah ke atas toh, yang menengah ke bawah rapatnya di, hanya menengah ke bawah disepelekan itu berpaling, itu orang kenal barang ngono kae, itu orang kenal, padahal dia lagi susah rambut bolo yang digulai yang sing cilik-cilik, ya bener, iya. Rai-rai mepet-mepet kalau diklek, rai-rai akrab dulu kae. Pas orang gue, dulu. Ayo ketemu balane yang selevel nyempelek kayak. Ada ya gitu ya? Ada, Pak? Kok banyak? Ada. Tapi ditegur. Nah, akhirnya Bama Yudarika. Tidakkah kamu tahu? Kata Allah. Tahukah kamu? La'allahu yazakka. Barangkali dia itu ingin membersihkan diri daripada dosa-dosa. Tahukah kamu? Kalau seandainya datangnya dia itu memang justru ingin membersihkan diri, tazakka. Pengen dibimbing, pengen membersihkan diri supaya terbuka mata hatinya dan dia bisa benar-benar menjadi orang yang beriman karena dia bisa bersaksi dengan benar. Itu apa? Dan justru itu nanti yang akan bawa manfaat. Kamu nggak tahu, jangan sepelekan. Banyak penggede kamu layani serius banget, ya kan? Dia yang dianggap wong cilik ini orang level. Oh, juga Rasul ditegur sama Allah. Kamu jangan ngajarin level-levelan. Rasulullah aja begitu, Pak. Saya ngaku umat Nabi Muhammad itu udah level-levelan ini loh aja. Kak level itu nih. Ini ngaku nih ya umat Nabi Muhammad pernah begitu ditegur sama Allah. Makanya surat Abasa. Nah itu Allah menurunkan ayat ini dasarnya itu. Karena peristiwa itu. Nah ini disebut asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat diceritakan. Ya, Bama Yudarika ayu limuka. Tahukah kamu? La'alahu yazaka. Barangkali dia itu orang yang ingin membersihkan diri dari dosa-dosa. Ya, lalu dia akan menjadi orang yang benar-benar beriman daripada kamu diskusi. Daripada sama orang kafir yang jelas artinya rodo terus karena dia nanti bisa membantu kamu mulai ngaji tenanan. Belum karuan ngomong itu harus ngaji. Cuma pengen kepo aja paling-paling. Gini betul. Jangan orang yang jauh levelnya rendahan. Kamu kan nggak tahu siapa tahu dia betul-betul mau menyucikan diri, dia mau ngaji, pengen cari pengetahuan yang berasal dari Allah, malah kamu sepelekan. Goro-goro sedang melayani para pembesar. Sampean lagi santai, istirahat pokoknya. Dibangunin, kebetulan dibangunin. Apaan sih? Kamu pada kamu sih kamunya Pak Camat tuh, kira-kira gimana? Cuma
guyang-guyung ini jujur piye jawab kan udah guyung. Apa namanya Pak Camat tuh? Piye kira-kira? Gerigah. Langsung bangun buru-buru. Keluar. Ya kan? Bos, wow kan. Dandan lambine ganti ya. Batik kenapa? Kok tamune? Nah, bangunan. Ada tamu. Coba tamu nih. Joko. Anda dulu ayah lagi istirahat. Anda dulu ayah lagi. Mereka tamu nih. Bilang camat. Umrek. Gua. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Ada apa? Itu tidak bisa dipungkiri hal kayak begitu itu. Itu mah perkara rasa itu. Itu begitu. Makanya rasanya butuh diopeni. Kalau itu cuma pengen kepo-kepo doang, ngobrol itu enggak itu. Tidak ngaji yang mau. Tahu anak jadwal ngaji berapa banyak kamu model begitu. Tapi orang pengen ngaji, omong kepo-kepo tok. Nah, orang yang datang serius mau ngaji, padahal mau ketoknya nang duwe, nanti duwe lah boleh orang dilayani. Oh ya, ini pusat ya, wah, serius layangannya. Gini tuh, hati nggak pernah bohong. Mujahadah yang paling berat itu kayak gitu Pak. Jihad yang paling besar itu. Kan solusi. Perang jelas apa? Jihad itu jelas. Nah, menang ya mati ya mulai ya. Menang ya mati ya wes. Musuhnya mati ya wes kan ya. Tapi yang urusan ini melawan hawa nafsu wah apa tepol. Mulai dari tahun poso itu untuk apa? Berperang melawan hawa nafsu sehingga ntar Idul Fitri termasuk orang yang menang. Menang apa? Menang apa? Lu buanggang lu baik. Lu Bapak izin termasuk orang yang menang. Menang apa? Ya. Ini betul. Iya. Idul Fitri dari sekarang. Ya, dari mulai Rejab, Ruah, Maret kok. Sekarang udah kedatangan kosong. Yang jari paruh ini bocor. Saya ingin kosong. Pas giliran udah nyampe di puasa, yang dipikirin loh. Kata Pak Tarso malah sekarang udah mulai nyicil Pak untuk Idul Fitri. Ngurus barang nyicil. Jawa ya. Iya. Betul. Lalu hubungannya yuk balik ke Ramadan. Lihat urung Ramadan sing dicicil Idul itu. Tebes ya kok. Tebes ya. Katanya puasa gitu. Nanti dia puasa termasuk orang menang sama habis berperang melawan hawa nafsu, reten gini. Gini bener. Karena ngomongin kau. Bahkan au ya zakaru bahkan fahu zikro atau mungkin dia kepengen mendapatkan pelajaran, dia benar-benar pengen tahu, pengen dapat pelajaran, pengen menimba ilmu, bahkan fahu zikro, lalu pelajaran itu bermanfaat kepadanya, gitu ya. Makanya kadang kalau kita ketemu orang ya tamu yang datang atau apa ya, pengalaman di Padepokan aja. Itu kan niatnya aja yang harus niatnya itu harus dijaga. Kita kumpul-kumpul ke sini ke Pasujudan, ke Padepokan. Ini kan Padepokan Santri Wali Songo. Niatnya apa? Jadi niat dulu, nomor satu niat. Kalau niatnya menuntut ilmu, datang menimba, ibarat orang ngangsu ya, kalau orang Jawa ngangsu ilmu ya, orang ngangsu memang idealnya datang kan Pak, tahu ngangsu ya Pak? Iya, berair.
ngambil air di sumur itu loh, atau di sumber, ya kan? Itu kan kita yang datang ke sumur. Kalau di sumur ada timba, timbanya dimasukkan ke dalam sumur. Apa sumurnya yang di bawah? Timba masuk ke sumur. Gimana? Timba masuk ke sumur. Orangnya datang ke sumur kan? Orangnya datang ke sumber ke mata air. Bukan begitu, Pak? Masuk ke dalam sumur timbanya, bukan timbanya yang diseret. Makanya ada kayak itu mengatakan al ilmu yuzar wala yazar. Ai al ilmu yuta wala yakti. Al ilmu yuzar, ilmu itu diziarahi, dikunjungi, wala yazar, tidak mengunjungi. Makanya perintahnya utlubul ilma, tuntut. Baru bisin. Walaupun kamu menuntut sampai ke negeri, begitu kan? Iya. Kemudian dalam hati, memang Pak Warto dulu ke negeri Cina. Saya nggak perlu ke negeri Cina. Kita nggak ke sana, Cina yang nggak ke sini. Mbak Nur, tinggal itu belajar ya. Kan saya ke Cina yang udah ke sini. Yang juga Mbak ya. Halo, saya mau Cina apa? Tinggal ngomong. Sorry, mana Cinanya? Allah tetap jelas ngomongnya ya. Angger orang tuh simpet-simpet saulin wajahnya. Bapak tuh nggak perlu ke Cina, Cinanya ke sini ya. Artinya apa? Ya kesimpulannya, kalau melihatnya datang ke sini mau ngangsu, cobalah bawa wadah yang kosong. Jangan bawa wadah yang ada isinya kalau emang niatnya kamu langsung. Kan apa itu? Ini betul. Kenapa? Kalau sampai datang bawa wadah yang kosong, kemudian ketemu corong yang kosong, ketika ada sesuatu yang datang masuk ke corong, otomatis dia akan tertampung di dalam wadah yang kosong. Tapi kalau sampean jenengan bawa wadah udah kebak isi, walaupun ketemu corong kosong, nanti ketika masuk, nyampe ke wadah sampean, tumpah apa tidak? Nggak dapat manfaat sampean. Makanya kudu podo-podo lae kosong, podo-podo lae resik. Ini betul. Sing langsung bawa wadah resik, yang sumber ketemu corong, timbul sing resik. Sampai bawa wadah kosong ketemu corong sing mampet. Burung sampai dari wadah menutah. Makanya di sini harus ada apa? Kalau bahasa kita komitmen, kesepakatan yang jelas. Komitmen itu biasanya sampai ada akadnya yang jelas. Kayak orang jualan kan, ini harganya piro nek anggo 5.000 kan kesepakatan komitmen. Ayo mas podo-podo ikhlasnya. Ikhlas itu bukan berarti gratis kan? 5.000 ya mbak? Iya 5.000. Kesepakatan ya? Iya. Anggur roti? Iya. Saya mengeluarkan uang 5.000, saya dengan hati yang bersih itu saya ikhlas. Yang jualan es pakai roti, ya ikhlas memberikan itu. Ini betul. Itu kesepakatan bukan? Akad bukan? Nah akad itu baik perjanjian. Komit, kita komit. Ayo, saya mau menimba, teman jadi wadah, persiapan wadah, aku nyampe corong kan gitu. Ayo kita janji foto-foto leko kosong. Aku niatnya mau apa? Kalau niat mau nimba, bawa wadah yang kosong. Nanti ngarep ngangsu, bawa wadah yang kosong. Al ilmu yuta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ini betul. Oke ya, makanya harus dituntut. Nah,
Sekarang niatnya ke sini mau apa? Ya kan? Mau ngangsu, apa harus ngejoki? Kalau niatnya mau ngejoki, mau ngisi, ngomong. Kalau emang datang ke sini mau ngisi, siapkan wadah sampean dengan isi yang cukup. Silahkan dijokno ning kene. Nanti saya akan persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gini betul? Dua. Gitu. Kalau kadang-kadang yang datang ke sini cuman mau kepo-kepo doang. Yang bawa wadah, bawa wadah, jadi orang pakai kebak, jadi orang pakai kebak, wes seolah-olah wes koyo piye kae, wes koyo kebak kae, ngalah-ngalah liane. Akhirnya apa? Ya udah nggak sama-sama nggak manfaat. Debat kusir karuan, ya diskusi semalam suntuk yang dibahas kagak jelas. Gini bener, ada nggak yang begitu? Banyak, orang sering menghadapi itu kan. Melayani tekan subuh itu zaman mulai bulat itu apa? Loh maksud saya kalau nggak sampai mau ngejoki, bawa apa yang mau dijoki. Nanti saya berikan waktu dan tempat, kami persilahkan. Neng sentenan. Jangan cuma menggunakan tempat ini sebagai panggung kepentingan. Ini betul. Oh, itu kan membawa kepentingan yang sepele. Nah itu sebetulnya. Nah tinggal kita mau niat apa? Mau nimba, mau ngejoki, apa cuma mau kepo-kepo? Wah, jangan banyak kepo-kepo karena kepentingan tadi. Kepentingan tahu, menunjukkan seolah-olah paling jaya. Ujung-ujungnya apa Pak? Ya, kalau kita gitu. Banyak ini. Ini benar. Banyak. Mari kita nggak lihat orang, jangan pakai level lah. Yang penting, ayo kita sama-sama meluruskan niat. Kita meluruskan niat. Dunia akhirat ini nyata, Pak, jelas. Dunia akhirat tak jelas, Pak. Dunia akhirat itu jelas. Bagi yang sudah jelas, kalau belum jelas ya menangan-angan. Ini betul. Mesti nanti ya Allah alam bisa. Allah alam bisa. Surga neraka itu dua Pak. Surga neraka. Ada nggak Pak surga neraka? Ada, pasti ada. Yang sudah tahu. Dan justru yang sudah tahu surga dan neraka nggak pernah kepengen surga. Yang sudah tahu surga itu. Nih, surga itu pencipta apa diciptakan? Diciptakan. Diciptakan. Kalau diciptakan namanya apa? Makhluk. Neraka? Diciptakan atau pencipta? Diciptakan. Di surat Ar-Rahman kemarin saya ngobrol sama siapa? Surat Ar-Rahman Pak. Oh iya, bunyinya apa? Ulu alaiha fan. Banyak kawat huruf juga Zul Jalali wal Ikram. Ulu alaiha fan. Semua yang ada selain Allah itu panah itu apa artinya? Lenyap. Tidak. Banyak kawat huruf juga. Dan yang tetap kekal, yang tidak panah, itu hanya wajah Tuhanmu, zat Tuhanmu. Karena Tuhanmu itu Khalik, dia sang pencipta, sang maha pencipta. Selain dia, ini diciptakan. Kata dia, kulu alaifa, semua yang diciptakan itu panah. Jadi kalau nanti di akhirat nggak ada surga, nggak ada itu, sama ojo kecewa. Kan surga itu bukan Tuhan kan? Surga itu Tuhan bukan? Kalau sampai mempertuhankan surga itu musyrik.
Neraka juga bukan Tuhan. Orang-orang loh Bang ini. Loh, ini sumbernya di Quran loh Pak. Kami habis baca Quran itu sudah Allahul Azim. Enggak benar Allah. Coba nanti surat Al-Fatihah. Kulu alihafan. Banyak komat huruf dikajul jalali. Buat ikram. Semua selain Allah itu. Mana? Yang tetap tekal, bakok. Itu adalah wajah Tuhan. Jatuhan. Jul jalali buat ikram. Memiliki kemuliaan. Memiliki kekuatan. Mutlak. Jadi kalau kamu lihat ke ngaji nanti kamu masuk surga. Jadi nanti kalau ternyata di sana nggak ada surga, jangan kecewa. Karena surga itu panas. Halo, tenang Pak. Nanti manusia itu akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal gitu ya. Balasan yang setimpal Pak. Kamu yang ngerti, mau Pak boleh jalur balasan sama jalan. Jalur pahala nggak mau. Sama seperti pahala. Karena pahala itu setimpal dengan apa yang kita lakukan. Bapak Pak Yoko melihat saya lagi jalan jatuh nyungsep di got. Pak Yoko nulungin saya, baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik kan? Ini dapat pahala. Dengan balasan yang setimpal. Supaya dia bisa dapat balasan setimpal bagaimana? Kan dia lihat saya jatuh nyungsep di got, dia nolongin kan? Supaya dia dapat balasan yang setimpal gimana? Harus nyungsep dulu di got, ditolongin itu setimpal namanya. Mau? Oh iya, banding. Loh, sampai itu dikasih jebakan-jebakan, tapi nggak paham sampai. Banyak jebakan. Untuk apa? Menguji kesetiaan, menguji cinta. Nah, sembarangan orang itu. Apa mengakui cinta? Iman aja diuji kok. Apalagi cinta. Diuji Pak. Kasih jebakan-jebakan, ayo. Pakai jebakan ini mulai ngos enggak? Baru kumpul sama pejabat yang mulai ngos harus yang kere. Baru kenal pejabat aja kalau ngomong kere. Mulai ngos. Ya benar. Nah ini ceritakan mereka. Itulah manusia. Kamu kok paham? Tapi informasi dari Al-Quran juga. Surga itu tidak perlu dicari. Coba nanti lihat di Quran ada enggak. Jadi surga itu didekatkan untuk orang-orang yang takwa. Coba cari di Quran aja. Kalau Arabnya, wa muslimatil jannatul lil muttaqin. Surga itu didekatkan orang yang takwa itu. Jadi kenapa sebenarnya mulai suarga? Terus pengen suarga nanti surga itu didekatkan. Kemudian didekatkan dengan coba meja itu didekatkan perlu nggak sama Daniel? Enggak didekatkan. Saya duduknya di sini, meja udah didekatkan. Saya perlu nggak nyari meja ini? Udah didekatkan. Untuk siapa? Untuk saya yang mengajar. Coba gantian, besok siapa yang mengajar? Ini mungkin didekatkan surga. Gak perlu boleh-boleh meja. Bisa dipahami ya Pak? Kalau saya masih itu nggak akan ikhlas selamanya. Sampai budek nggak bakal ikhlas sama. Karena syarat amal itu harus ikhlas. Bagaimana kita mau memberikan ikhlas? Ikhlas itu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Tapi di dalam surat Al-Ikhlas juga nggak balas tentang ikhlas. Yang dibahas tentang ketuhanan, tentang keesaan Tuhan. Ini betul. Cuma diwali-wali ini yang membuat kita kepleset. Itu kadang-kadang kita merasa
rasa. Itu kadang-kadang kita kejam. Jangan level-level. Tugas kamu kan apa sih? Yang penting kamu menyampaikan kepada siapa aja sampaikan. Tugas kamu bukan memberikan taufik, tugasmu bukan memberi hidayah. Tugasmu tabligh, sampaikan semua yang kamu tahu. Pada siapapun. Urip itu urip. Dan kue urip, kudu urap. Semua dirangkul. Bener-bener. Jangan pilih-pilih. Urap itu ya. Kalau saya gemede kae. Wah kan, wis diketok pendek-pendek umumnya panjang. Contohnya kadang panjang itu urap itu. Ada yang diluruskan susah banget. Bengkok terus, toge. Ya jangan terus kita milih-milih, jangan semua diurupi. Ya urusan nanti nyampe apa itu urusan kita. Kalau iman itu dengan izin Tuhan. Tidak bisa orang sembarangan iman itu tidak bisa. Nanti kita bahas ya. Nah ini kenapa ini pengaruh. Amma manistaguna Pak antara mutasodda. Amma manistaguna. Adapun orang yang dirinya merasa cukup dia bilmali. Adapun orang-orang yang merasa kaya, istagna itu, gina itu kaya Pak. Amma manistaguna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya kaya, itu bahkan kaya. Pak antara mutasodda, maka kamu malah melayaninya. Giliran komputo yang tidak kaya, kamu berpaling. Kamu tidak enak hatimu, kamu sinis sama dia. Dan orang yang dianggap dia punya kekayaan, punya jabatan yang kemarin, kamu malah melayani dia. Ini keren. Kok kamu begitu? Padahal tugasmu bukan begitu. Tugasmu cuma menyampaikan apa yang kamu sudah terima, yang kamu tahu. Wa ma'alaika ala yang zakat. Padahal tidak ada jalan atasmu kalau dia itu tidak membersihkan dari itu, yaitu iman, yang beriman. Tugas kamu tidak membuat orang itu beriman. Tugas kamu yang menyampaikan iman atau tidak iman itu dengan izinku. Iman itu dengan izin Allah Pak. Nah, kita pernah minta izin Allah belum? Nah, cuman ngaku-ngaku ya, ngaku-ngaku. Makanya di surat Al-Baqarah dulu juga diinformasikan banyak yang ngaku-ngaku. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi dan sebagian manusia itu may yaqulu. Banyak orang yang berkata amanna billah. Saya ini orang yang beriman pada Allah. Wa bil yaumil akhir. Kamu orang beriman dengan hari akhir. Tapi Allah bilang wa ma hum bimu'minin. Dia tidak termasuk orang beriman. Aku belum izinkan dia iman. Aku belum beriman dia iman. Dia tidak termasuk orang walaupun ngaku-ngaku beriman pada Allah di hari akhir. Itu loh Pak. Itu kan masalahnya. Makanya kita berdiri ini harapannya mudah-mudahan kita termasuk orang yang diizinkan oleh Allah menjadi orang beriman itu. Dan harapannya dengan Allah mengizinkan meridhoi kita menjadi orang beriman, iman itu akan memberi manfaat buat diri kita. Tandanya iman bermanfaat untuk diri kita itu satu, kita akan dihilangkan dari penderitaan. Allah hilangkan penderitaan, azab itu. Kapan? Fil kayak di dunia, sejak di dunia. Tidak ada. Dan Allah akan memberikan kesenangan sejak di dunia. Itu tandanya. Tadi di Quran ada. Baca boleh nanti surat Yunus ayat 100 boleh. Oke. Nah, itu indikator ya. Indikator. Tugas kamu bukan menjadikan dia beriman, nggak bisa kamu memberitahu dari saya. Udah sampaikan aja, nggak usah pilih-pilih. Mau murid itu diurut semua diurutin. Halangan manapun diterima. Itu kan enggak, ya kan? Ngomong patoknya lepisnya suwek. Jangan. Siapa tahu emang bener-bener dia pengen tobat. Ya bener.
saudara kita ini di masyarakat itu macam-macam modelnya Pak. Di sini tuh sering kok kedatangan ini itu sering kok Pak. Ini benar. Model ini serapa tugasnya apa dewe buruk. Ayo kita ajak ngobrol, kita sampaikan kebaikan. Ya, karena pas diterima atau tidak, ya kan. Itu urusan Allah. Dia senang atau tidak senang, nggak ada urusan. Kenapa yang kita sampaikan aja, nyorot aja kayak matahari itu. Nyorot aja. Lu butuh gua nyorot, lu nggak butuh gua nyorot. Kue seneng aku ya nyorot, kue orang seneng aku tetap nyorot. Ini betul. Iya. Matahari itu nggak pernah kemana-mana, aku nyorot terus. Terserah lu, kalau butuh nyorot ya nyorot. Ya butuh sorot tuh ya kan ada lapangan, lu ya, gede aku jadi ya. Butuh orang ngomong. Nah, tugas kita menyampaikan nyorot terhadap siapa saja. Gak usah pilih-pilih. Gak usah pilih siapa aja. Itu kira-kira gitu. Ba'ama manja'aka yas'a. Dan ada pun orang yang datang kepadamu manja'aka yas'a. Itu dengan bersegera untuk apa? Mendapatkan pelajaran. Kalau menfa'il ja'a. Bahwa yas'a. Nah, sedang dia itu adalah orang yang takut kepada Allah. Pa'anta'an hutalah, maka ternyata kamu malah mengabaikannya. Jadi gitu. Tahu ya riwayat ini ya. Jadi memberitakan teguran kepada Nabi. Ketika melayani kamu pembesar-pembesar, lalu dia mengabaikan tamu yang tidak pembesar. Ketika dia melayani kamu yang kaya, ya serius dia layani. Dengan ada tamu yang rojo miskin, malah berpaling, rojo masam tidak berkenan. Gitu loh. Padahal belum tentu. Siapa tahu justru dia yang itu benar-benar ingin mencari pelajaran, mencari ilmu, mencari petunjuk. Benar-benar dia memang ingin membersihkan diri. Benar-benar dia orang yang memang takut atau takut kepada Allah. Sedangkan dia kan cuma kepo-kepo doang. Kadang-kadang cuma ngeledek doang. Iseng-iseng kok kadang. Ini betul. Kadang-kadang punya kepentingan lain. Tuh, akhirnya Allah Ta'ala innaha takiro. Sekali-sekali jangan begitu dong di kamu. Allah yang kalah. Janganlah demikian, jangan kamu begitu. Ayolah al-dalika. Kamu jangan bersikap seperti itu gitu. Kalah itu artinya. Innaha takiro, sesungguhnya ajaran itu ya takiro adalah suatu peringatan. Itu terlalu kopi, yaitu pelajaran untuk semua makhluk. Ilmu Allah itu adalah pelajaran untuk semua makhluk. Yang mana aja. Nah, kamu tugas yang menyampaikan, jangan pilih-pilih begitu. Kenapa? Tazkiratun. Semua surat-surat dan ayat-ayat dari Tuhan itu untuk disampaikan kepada makhluk. Untuk kebutuhan makhluk, untuk makhluk semua. Ayo itu ya, pelajaran. Untuk siapa? Paman saat ada karo. Ya. Paman saat maka barang siapa yang menghendaki ya saat itu. Zakarohu tentulah dia yang memperhatikannya. Hafidho dalika kata atau yang memelihara yang demikian itu, lalu dia mengambil pelajaran dengan pelajaran itu. Dan sungguh-sungguh orang dia pasti akan menjaga. Ya perlu dicatat yang rumah diapal nih, nasi tenanan itu. Ya dia jaga ilmu itu, kan dia tahu sumbernya dari teman. Saya menjaga pelajaran itu, tapi dia jaga baik-baik. Menjadikan pelajaran, bukan sekedar itu. Ya, tak ada. Ya. Dia benar-benar untuk mengambil pelajaran. Dari mana? Fi sukufim mukaromatin. Dari di dalam sukuf itu lembaran, Pak. Ini kan lembar-lembar. Terdiri dari lampiran-lampiran. Nah ini namanya sukuf. Banyak kumpulan dari sukuf-sukufnya disebut mushaf. Mushaf yang dijadikan bacaan menjadi mushaf Al-Qur'an. Nah, sukuf itu lembaran atau lampiran.
ada di dalam lampiran-lampiran ini. Cukupin muka Ramadan yang dimuliakan. Ini lembaran-lembaran catatan-catatan yang dimuliakan oleh kita yang meyakini. Bahkan manfaatin ditinggikan. Makanya ini nggak boleh naruh ini di sini. Ini harus di atas ini. Ini tempat kita duduk ini kaki, ini harusnya di atasnya supaya dia ditinggikan. Adabnya begitu, manfaatun. Apalagi ini nggak boleh Pak. Zaman dulu nggak boleh bapak begini, pasti begini bapak Quran. Benar-benar. Zaman dulu begini Pak diajarin cara bapak Quran. Saya itu langsung dikempit Pak. Oh, dilunggui Pak. Ya, Marfu'atun itu ditinggikan, tapi sama sekali. Bahkan mutahharatun disucikan, diyakini sebagai kitab suci. Sangat ditekankan untuk menjaga toharoh. Walaupun kita dalam keadaan berhadas juga boleh membaca. Benar-benar dari sini sebenarnya. Jadi kalau yang dari sini harus dijaga. Kalau memang dia ingin mendapat tapi kalau cuma kepo-kepo doang itu akhirnya kadang-kadang yang di sini itu nggak pernah dipakai malah yang diminta amalan. Pak, kalau rawi itu yang dibaca yang mana? Mungkin malah senangan Pak. Iya benar. Betul benar Pak. Nah ini kongkon ngapal nih, kongkon melancar nih, kongkon apa? Iya. Jujur. Tapi ini Al-Fatihah, Qul Al-Falaq, Anas, Alif Lam Mim ayat 5, ayat kursi, amanah Rasulullah diapalin ora? Diapalin nganti lancar ora? Jujur. Kenapa? Biar cepet-cepet iso mimpin tahlilan. Kalian suruh jaga ini. Fi sukufi mukarramah. Semua yang ada di dalam lembaran-lembaran ini dimuliakan, marfu'ah, ditinggikan, mutahharah, disucikan. Kudu dijogo nek wong sing aku ora pengen dapat hidayah dari Allah, jaga. Aja dipilih-pilih. Bulan rawi jaga tak mau itu. Oh, rawi tenang. Iya, Pak. Apa sudah bisa meminta minat? Kadang-kadang bosan gunting rambut Pak, gunting rambutnya kudu ngadep gunting lu aku nggak iso piye. Berarti niat awal itunya ben cepet-cepet diundang pemimpin. Loh, kalau memang dia menganggap iman sama Al-Quran, jangan pilih-pilih lah. Ngaji kayak kita dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya? Dan kita jaga. Kalau memang niatnya dari pelajaran. Nah, dari sini nih kita introspeksi diri, niat kita ke sini mau. Makanya saya kadang-kadang sampai nggak usah percaya amat sama saya, nggak usah. Nggak kafir, nggak percaya sama saya. Tapi ayo sampai berjalan meniti ke dalam diri, niat sampai ke sini mau apa? Itu aja. Makanya di sini ya. Paman sa'adakarohu, maka barang siapa yang menghendaki zakarohu, tentulah dia memperhatikan dia, mengingat-ingat dia zakarohu. Ingat-ingat apa? Yang dimaksud di sini hafidul dalika. Ia akan memelihara yang demikian itu pada azobihi, lalu dia mengambil pelajaran, dijaga, diapalin, lalu dia mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia perhatikan. Yang ada di mana? Fisukufin di dalam lembaran, setiap lembar. Sudah berapa lembar kita dapatkan? Ya benar. Terus bagaimana sikap kita menjaga? Kenapa kita milih-milih yang gitu-gitu? Nah, ini kembali ayo ke dirasakno dewe-dewe. Saya tidak menuduh, saya cuma membacakan. Saya kan membacakan. Kita baca bareng, Mbak. Dan bacaan saya disimak sama jenengan. Artinya kalau bacaan saya salah, sama bisa tegur saya kan. Kalau kita ngaji bareng kok.
Dan nyatanya ayat yang teman baca dengan ayat yang ada di buku saya sama di kitab saya isinya. Iya. Nah, oke. Introspeksi diri. Ini muka rumah suruh ini lembar ini dimuliakan, marfu'ah ditinggikan, mutahharah dan disucikan, munazahatin an masisayatin malah. Ya, dia dibersihkan dari pengaruh-pengaruh atau sentuhan-sentuhan setan. Makanya sadaqallahul azim. Benar. Asal membaca itu. BID Safaro. Ya. Tangan para penulis-penulis. Ya. Yang menulis bang sahabat dulu penulis. Ya. Nabi juga tidak menulis, yang menulis sahabat. Jadi tangan penulis. Itu ya. Kutilal insanu ma'afaro. Kutilan itu binasalah. Al insanu manusia ai lu inal kafir, dilaknatlah orang-orang yang kafir itu maksudnya. Ya, ma'afarohu alangkah amat sangat kekafirannya itu. Begitu ya. Coba itu ternyata kafirnya makin mempong gitu. Nggak tidak laknat tahu loh kalau dia kafir. Sementara yang benar-benar tadi dia beda. Nah, min ayyi syai'in khalaqahu. Harusnya orang-orang yang kufur kepada Allah introspeksi diri. Min ayyi syai'in khalaqahu. Dari apa dia diciptakan Allah? Ternyata faqala maka katakan min nutfatin. Dia itu diciptakan Allah dari nutfah. Nutfah itu sperma itu air mani. Cara Jawane yaitu manusia diciptakan dari situ. Ya, min nutfatin khalaqahu. Dari sperma itulah manusia diciptakan dia. Faqadarahu, lalu ditentukannya, ditakdirkan juga. Kamu tak ciptakan dari ini menjadi manusia, nanti ditetapkan. Ada ketentuan takdir yang sudah dicatat oleh Sang Pencipta. Yaitu diukur alakotan yang tadinya sperma menjadi segumpal darah. Cuma mudgotan sebelumnya dari segumpal daging ila akhir khalqihi, sampai akhir penciptaan ditiupkan roh, jadilah manusia ini. Semua Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, ya kan? Bukan pilihan kan? Kan kita begini ini juga nggak pernah milih, nggak pernah minta. Tahu-tahu udah begini aja. Tahu-tahu ditakdirkan jadi orang Jawa. Tahu-tahu ditakdirkan jadi orang Sunda. Tahu-tahu ditakdirkan jadi orang Batak. Kan kita nggak pernah milih. Jadi kalau sampai ditakdirkan dari orang Jawa, ya jadi orang Jawa itu wajib. Karena itu ketetapan Allah. Maunya Allah sampai jadi orang Jawa. Jangan pengen jadi Belanda. Dan jangan pengen jadi yang lain. Udah orang Jawa jadi Jawa, jadi Indonesia, udah apa udah. Memang Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia. Udah tak pengen jadi Belanda. Nah ya. Summa sabila yasaro. Nah kemudian Allah memberikan jalan keluarnya yasarohu dengan mudah melahirkan itu. Apalagi sekarang gak sabaran gampang dengan orang lain Pak. Pengen bojone perawan terus surat sakal ngono berarti saja dikeluarkan dengan mudah, diberi jalan keluar denganmu. Allah janji diberikan jalan keluar denganmu mudah itu. Suma amatahu Pak Baro. Kemudian pada akhirnya nanti kamu dimatikan. Udah mati terus dikuburkan Pak Baro. Nah, mana kalau sekarang pada ruahan itu bener kali ini. Aku sebenarnya bakal mati kayak itu. Gue mati ya dikubur ya digundukan tanah itu. Saya seharusnya di mana nih? Saya yakin nggak sama keterangan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kita sering juara kubur kan, bahkan ada nyadran itu kan ruahan ini kan bersih desa, bersih kuburan, kirim doa di situ kan mengingatkan kita. Kalau sekarang kita begini suatu saat akan jadi gundukan tanah seperti itu. Karena Allah nyatakan dari sperma dari gumpal darah gumpal daging, hidupkan kemudian hidup, diberikan jalan keluar yang mudah, lalu makin hari makin besar jadi tua nanti mati, kalau udah mati nanti dikubur. Ini kan keterangannya gitu, Pak Baro.
Cuma amat tahu akbar. Kemudian Allah matikan manusia itu kemudian dikubur. Akbar. Jalahu fi qabri yasduru. Dia jadikannya di dalam kubur yang menutupinya. Cuma idza sa'a ansarahu. Nah, kemudian apabila dia menghendaki, dia membangkitkan kembali ilbasi pada hari kebangkitan. Gitu ya. Kala lama yaktima amarok. Kala, maka sekali-kali ya jangan begitu ya. Jangan pakai level-level. Ya. Semua diurupi, semua dirangkul, semua dibaiki. Jangan milih-milih. Dia baik sama saya baiki. Kalau dia nggak baik ya saya nggak baik. Nah itu ya podo kapi berarti. Kabeh kayu diapiki, sing sugih diapiki, pejabat diapiki, sing ora sugih ya diapiki. Level menengah diapiki, level rendahan ya diapiki. Sing katoke suwek ya diapiki, sing katoke mritit ya diapiki. Sing mritit-mritit tok sing suwek-suwek ngono jubene sing ngopeni sapa. Gini betul. Ah, jangan gitu kata Allah. Ya, lama yakti ma'amarohu. Ya. Manusia itu belum melaksanakan layak al-ma'amarohu apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Shadaqallahul azim. Kampung. Kampung kan. Tapi baru separuh lagi insya Allah. Ya, itu masih minggu depan. Demikian tabarukan kita. Kitab Al-Qudris li Ma'rifati Tafsir Quran Al-Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir lain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Baqarah juz 30 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Baru saja kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Apabila ada yang ditanyakan nanti setelah doa kita sambil ngopi rokokan yang nyantai ya. Hitung-hitung kita ancang-ancang dari sekarang latihan mulai rojok ini. Karena setelah ini nanti kan kita udah nggak ada ngaji malam Senin. Kita nanti mulai awal Ramadan ngajinya setiap malam kan. Dimulai pada sholat tarawih dan seterusnya. Mulai kita ajak latihan dulu, dilebihin dikit, kemarin dilebihin 10 menit, lebihin lagi 50 menit, dan kalau lebih setengah jam, besok kosong raka. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbika warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala